Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2032 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 27 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih membahas tentang orang benar dan orang fasik. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, orang benar yang pertama menjauhi kejahatan. Amin. Sudah perhatikan ayat 27, di sana dikatakan, jauhilah yang jahat dan apa? Lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar orang yang menjauhi kejahatan berarti dia menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mau tinggal di dalam kehidupannya. Makanya dia menjauhi kejahatan. Dia nggak kompromi yang namanya dosa. Dia betul-betul menjaga hidupnya supaya Tuhan berkenan atas dirinya. Itu orang benar. Dan saya percaya semua pendengar dimanapun saudara berada adalah orang-orang benar yang menjauhi kejahatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang ini, bagaimana orang bukannya menjauhi kejahatan, tetapi justru hidup di dalam kejahatan itu. Banyak orang yang korupsi, banyak orang tipu sana tipu sini, mencuri, banyak orang yang terang-terangan berbuat dosa, selingkuh, berzina, dan lain sebagainya. Mereka melakukan terang-terangan, saudara. Coba saudara lihat sekarang ini. Mereka jelas-jelas melakukan dosa, kejahatan, tanpa rasa malu, saudara. Ada malah yang bangga. Mereka melakukan kejahatan, wah itu menjadi satu kebanggaan buat mereka. Satu prestasi bagi mereka. Padahal itu jelas-jelas dosa, kejahatan. Tetapi buat mereka itu satu kebanggaan. Saudara dan saya adalah orang-orang benar. Kita harus jadi terang Tuhan di antara kegelapan. Kita tidak boleh sama hidup dengan orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Sebab saudara dan saya orang-orang benar, kita harus jadi terang di antara kegelapan dunia ini. Amin. Kita tidak boleh sama hidupnya, sama dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak boleh sama dengan mereka. Coba saudara perhatikan. Nuh di zamannya kacau saudara. Orang-orang berbuat dosa, sehingga Tuhan marah. Makanya Tuhan mau menghapus generasi itu di zaman Nuh. Hanya Nuh yang kedapatan hidup benar, tidak bercela, dia bergaul dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh. Di zaman Daniel, saudara lihat, ada Daniel, yaitu Belsasar,
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka hidup berbeda. Di zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, di mana mereka ditawan. Mereka tidak hidup sama seperti dengan rekan-rekannya yang lain yang hidup tidak menguasai dirinya. Coba saudara lihat. Daniel dan teman-temannya, mereka berbeda hidupnya. Mereka berani tampil beda di hadapan Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Saudara lihat hasilnya. Mereka justru lebih berprestasi. Dan Tuhan memakai mereka untuk menjadi berkat, jadi terang Tuhan di Babel. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau juga saudara jadi berkat dimanapun saudara berada. Saudara harus jadi terang Tuhan. Dengan cara apa saudara? Jaga hidupmu. Jangan hidup sama seperti orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan. Yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam kejahatan, dan lain sebagainya. Kita hidup harus jadi berkat, jadi terang Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 27. Jauhilah yang jahat dan apa? Lakukanlah yang baik. Saudara, firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita. Mungkin di sekitar kita. Banyak sekali orang yang gaya hidupnya tidak benar, tidak kudus, mereka hidup dalam dosa, kejahatan, dan lain sebagainya. Tapi saudara, orang-orang benar harus tetap melakukan yang baik. Harus hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara dan saya harus tetap melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kehadiran kita dimanapun kita berada, kita jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Tetap lakukan hal-hal yang baik, bantu orang, terlibat dalam pelayanan, berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu ciri-ciri orang benar. Kalau saudara tidak berdampak bagi lingkungan saudara, itu menandakan saudara bukan orang benar. Saudara adalah orang-orang benar. Makanya saudara harus tetap melakukan yang baik, walaupun di sekitar saudara banyak orang yang gemar berbuat jahat. Saudara harus berbuat baik. Bahkan di saat kita dicurangi, kita tidak mendapat hak kita tidak mendapatkan keadilan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Itu yang harus dilakukan oleh setiap orang benar. Ya, saudara dan saya harus melakukan itu. Hal-hal yang baik. Dan yang berikut saudara, orang benar yang menjauhi kejahatan, dia setia. Saudara perhatikan ayat 27b di sana. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Saudara, ini bicara kesetiaan. Amin. Tuhan mau saudara setia. Makanya saudara, di dalam perumpamaan-perumpamaan kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya tetap setia. Supaya di saat Tuhan Yesus datang kali kedua, Dia datang mendapati saudara dan saya tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melakukan pekerjaan di ladang Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar, yang pertama kita belajar, dia menjauhi kejahatan, dia menjaga hidupnya supaya tetap kudus berkenan di hadapan Tuhan. Dia tetap melakukan hal-hal yang baik walaupun di sekitarnya banyak orang yang melakukan kejahatan, hidup dalam kegelapan, tetapi dia tetap melakukan yang baik. Dan dia tetap setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, setia dalam iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, orang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saudara lihat ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, orang benar mengasihi Tuhan. Cara orang benar mengasihi Tuhan, dia mencintai firman Tuhan. Amin. Saudara, kita harus selalu baca firman Tuhan.
Dan bukan hanya membaca saja, bukan hanya mendengar, tetapi harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud orang-orang yang mencintai hukum Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan. Dia pasti cinta pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kan adalah perkataan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Orang benar pasti dia betul-betul cinta pada hukum Taurat atau pada firman Tuhan. Orang benar pasti Tuhan pelihara. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Saudara, kenapa sih kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Sebagai wujud cinta kepada Tuhan, kita merespon cinta Tuhan itu dengan cara mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Dan dia telah membuktikan betapa besarnya kasihnya kepada kita sehingga dia adalah Allah itu sendiri datang ke dunia ini. Lahir di kandang domba. Dia disiksa, disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah membuktikan cintanya, kasihnya yang besar itu kepada saudara dan saya. Dan tugas saudara dan saya membuktikan bahwa saudara dan saya betul-betul mengasihi Tuhan. Dengan mencintai firman-Nya. Bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tetapi melakukannya sebagai wujud kita mencintai hukum Taurat. Kita mencintai firman Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan ini berkata, orang yang mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara selama-lamanya. Anak cucunya diberkati Tuhan. Amin. Saudara mau anak cucu saudara diberkati Tuhan? Amin. Saya percaya saudara, kita merindukan anak cucu kita diberkati Tuhan dengan luar biasa melebihi kita orang tuanya. Betul? Saudara, kalau saudara mau anak cucu saudara diberkati, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Maka Tuhan yang akan urus kehidupan saudara selanjutnya. Tuhan akan pelihara selama-lamanya. Anak cucumu diberkati. Berbeda dengan orang fasik. Orang fasik, anak cucunya akan dilenyapkan. Tetapi orang benar, Tuhan akan pelihara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau setia kepada Tuhan. Mau selalu cinta pada firman Tuhan. Saudara, saya percaya, orang yang jatuh cinta, kalau dia ketemu dengan pasangannya, saudara, walaupun dia sudah ngantuk, dia pasti akan bersinar, melihat kekasih hatinya hilang rasa ngantuknya, saudara. Kalau pasangan saudara itu bawaannya ngantuk, ketemu saudara ngantuk, itu membuktikan dia itu nggak sayang sama saudara. Dia nggak cinta sama saudara. Saya percaya, saudara, seseorang yang sedang jatuh cinta ketika ketemu dengan pasangan hatinya, matanya langsung 100 watt, saudara. Betul? Saudara, saya percaya. Ketika kita orang benar mendengarkan firman Tuhan, nggak ada tuh yang rasa ngantuk, nggak ada. Kalau saudara rasa ngantuk, itu perlu dipertanyakan. Saudara datang ke gereja, datang karena cinta Tuhan, atau datang hanya untuk tidur. Karena mungkin saudara insomnia, nggak bisa tidur. Di rumah saudara nggak bisa tidur, dan di gereja tempat yang saudara anggap, wah ini paling nyaman untuk tidur. Itu menandakan saudara nggak cinta Tuhan. Saya percaya seorang yang cinta Tuhan, wah, dia betul-betul menikmati hadirat Tuhan. Sehingga tidak terasa ibadah berjalan dengan lancar, dia nggak rasa, saudara. Karena apa, saudara? Dia bertemu dengan kekasih hatinya. Makanya seorang yang sedang jatuh cinta, saudara tidak bisa membatasi waktu untuk ketemu, bicara dengan kekasih hatinya. Sudah 3 jam, dia rasa baru 3 menit ketemu, saudara. Saudara, saya percaya, seorang yang betul-betul cinta pada firman Tuhan,
dia betul-betul menikmati hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan dia betul-betul nikmati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang benar mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Dia cinta pada firman Tuhan. Dia sering baca firman Tuhan. Kalau dia tidak bisa membaca, dia mendengarkan firman Tuhan. Baca, mendengarkan, sama-sama diberkati. Amin. Terlebih lagi, dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Oh, haleluya. Saya percaya, saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan itu wujud orang yang mengasihi Tuhan. Dia melakukan semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Hidupnya, anak cucunya terpelihara. Tetapi orang fasik akan dilenyapkan. Yang ketiga, orang benar, ini janji Tuhan. Ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan kepada orang-orang benar. Ya, kepada saudara dan saya, gereja Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Saudara akan mewarisi negeri. Artinya apa, saudara? Saudara akan diberkati. Di mana saudara ada, saudara tinggal. Saudara akan diberkati di tempat itu. Selama saudara hidup dalam kebenaran. Tapi kalau saudara sudah nggak benar, saudara pasti akan ditegur oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang benar, mereka akan menikmati janji Tuhan. Mereka akan mewarisi negeri. Mereka akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Di mana mereka berada. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Selama mereka hidup jujur, hidup benar, Tuhan pasti memberkati mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Saya senang dengan tokoh Yusuf, saudara. Karena sangat memberkati. Kehidupannya luar biasa. Saudara lihat, kehidupan Yusuf. Dia orang benar. Makanya tidak heran dari seorang budak yang sederhana dari Ibrani itu. Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan mempromosikan Yusuf dengan luar biasa. Dari seorang budak, dari dalam penjara, Firaun datang untuk melantik dia menjadi Perdana Menteri. Itu kan luar biasa, saudara. Kenapa? Yusuf meroket dalam posisi, dalam karirnya, dalam kehidupannya. Karena dia hidup benar. Saudara lihat, dia difitnah kan oleh istri Potifar. Tapi karena dia hidup benar, Tuhan yang bela dia. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, yang akan membela saudara bukan pengacara, tetapi Tuhan sendiri yang akan membela orang-orang benar. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar akan mewarisi negeri. Dimanapun dia berada, Tuhan akan memberkati dia. Karena apa? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Orang benar, yang pertama, menjauhi kejahatan. Dia tetap melakukan yang baik, walaupun di tengah-tengah orang-orang yang jahat, hidup dalam dosa. Tetapi orang benar, dia tetap menjauhi kejahatan. Dia menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dia tetap melakukan hal-hal yang baik dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, orang benar pasti mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Dia mencintai firman Tuhan. Dia bukan hanya membaca, mendengarkan, tetapi melakukannya. Firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai wujud cintanya kepada Tuhan. Dan orang benar yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti Tuhan jamin kehidupannya. Tuhan akan pelihara. Sedangkan orang fasik akan dilenyapkan. Dan kita belajar yang ketiga, orang benar akan mewarisi negeri, akan diberkati. Anak cucunya diberkati Tuhan. Tuhan yang akan urus. Sehingga mereka menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Masa muda mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus.
mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan terus beracara kepada semua pendengar, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandang kepada Yesus Kristus Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.